Percaya hanya kepada Kristus, Sang Pemberi Mujizat. Refleksi pagi 915. Apa dampak dari dibangkitkannya Lazarus oleh Yesus Kristus dari kematian? Mari lihat laporan Rasul Yohanes di Yohanes 11 ayat 45 dan 46. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Saudara-saudara, mujizat kebangkitan Lazarus ini telah membawa banyak orang Yahudi untuk percaya Kristus, walaupun ada saja orang yang tidak menyukainya. Mujizat kebangkitan Lazarus telah menjadi proklamasi bahwa Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah yang berkuasa. Percaya kepada Kristus adalah respons yang semestinya. Saudara-saudara, segala mujizat yang dilakukan Yesus Kristus merupakan demonstrasi dari keilahian Yesus Kristus sebagai Anak Allah yang dikasihi Allah Bapa. Dengan demikian, mujizat bukanlah suatu tujuan akhir, tetapi mujizat adalah sarana guna mengantarkan orang untuk mengenal Yesus Kristus. Hanya saja sayangnya, ada saja orang Kristen yang justru mengejar mujizat Tuhan dan bukannya malah mencari Yesus Kristus Sang Pemberi Mujizat. Sikap seperti ini tentulah harus dihindari. Oleh sebab itu, wahai orang percaya di Indonesia, marilah kita belajar mengarahkan iman percaya kita hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus saja. Marilah kita ingat bahwa di dalam Kristus kita telah menerima mujizat terbesar, yaitu keselamatan kita. Terpujilah Kristus. Belajar untuk tidak mudah terprovokasi. Refleksi pagi 916. Kegelisahan rupanya timbul pada pimpinan Yahudi karena mujizat kebangkitan Lazarus. Mari lihat kegelisahan mereka di Yohanes 11 ayat 47 dan 48. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Saudara-saudara, kegelisahan karena merasa eksistensinya terancam menyebabkan otoritas agama mencari-cari alasan politik untuk menyingkirkan Yesus. Kegelisahan telah membutakan mereka akan kuasa Sang Anak Allah. Saudara-saudara, rasa eksistensi yang terganggu bisa saja kemudian berkembang menjadi rasa tidak suka. Tidak heran kalau kemudian ada pihak yang kemudian mencari-cari berbagai alasan untuk menyingkirkan orang yang tidak disukainya itu melalui berbagai upaya jahat, termasuk melakukan provokasi dan hasutan. Hal yang terjadi di zaman Yesus itu pasti bisa saja terjadi di zaman sekarang. Karena merasa terancam oleh kehadiran seorang pemimpin Kristen yang sedang naik daun, bisa saja pemimpin Kristen lain merasa tidak suka dan kemudian mereka-rekakan upaya jahat. Oleh sebab itu, wahai pemimpin Kristen, marilah kita belajar mendoakan mereka yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan bukan justru menjadi tidak suka. Ayolah,
tidak mencari-cari pembenaran diri. Refleksi pagi 917. Apa yang disampaikan Kayafas di dalam sidang Mahkamah Agama menanggapi kegelisahan imam-imam kepala dan orang Farisi karena mujizat dibangkitkannya Lazarus? Mari lihat Yohanes 11 ayat 49 dan 50. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Saudara-saudara, dalam alur berpikir yang pragmatis dan seakan-akan bertujuan baik, sang imam besar membenarkan upaya untuk menyingkirkan Yesus. Kebencian memang bisa membutakan hati nurani orang untuk membenarkan apa yang sebenarnya jahat. Saudara-saudara, seperti halnya yang terjadi di Mahkamah Agama pada zaman Yesus, orang Kristen, termasuk pimpinan agama di masa kini, bisa terjebak pada sikap pembenaran diri yang pragmatis terlepas dari apakah hal itu adil dan benar di mata Allah. Bukannya memperjuangkan apa yang benar dan adil, orang Kristen bisa saja bertindak jahat demi membela kepentingan kelompok sendiri dengan alasan yang dicari-cari. Oleh sebab itu, wahai orang Kristen Indonesia, marilah kita mawas diri untuk tidak mencari-cari pembenaran diri atas keputusan dan tindakan yang tidak adil dan tidak benar. Marilah kita terus gunakan terang kebenaran Kristus untuk menerangi setiap keputusan dan tindakan kita. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang setia. Allah tetap mereka-rekakan yang baik. Refleksi pagi 918. Walaupun imam besar Kayafas mencari alasan pembenaran pragmatis untuk rencana menyingkirkan Yesus, di mata Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini penjelasannya di Yohanes 11 ayat 51 dan 52. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara-saudara, walaupun alasan pembenaran untuk menyingkirkan Yesus itu alasan yang dicari-cari, tetapi Allah menggunakan ini untuk mereka-rekakan hal baik bagi keselamatan umat manusia melalui darah Kristus. Dalam rencana Allah, Kristus memang harus mati. Saudara-saudara, di dalam kemahakuasaannya, Allah Bapa menjalankan rencana agung untuk penyelamatan umat manusia dengan mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati bagi umat manusia. Walaupun ada intrik-intrik yang bermotivasi buruk, rencana Allah tetaplah berjalan sesuai dengan skenario agung Allah. Di dalam kehendak-Nya, Allah memperkenankan hal yang kelihatannya buruk untuk terjadi sebagai cara Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, marilah kita tetap menaruh iman kepada Allah di tengah segala upaya buruk yang direncanakan orang. Marilah kita mempercayai bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bersabarlah.
belajar mengalir terus di dalam rencana Allah. Refleksi pagi 919. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agama setelah mereka mendengar alasan pembenaran dari Imam Besar Kayafas untuk menyingkirkan Yesus? Yohanes 11 ayat 53 dan 54 menceritakan apa yang terjadi. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Saudara-saudara, ancaman pembunuhan oleh Mahkamah Agama Yahudi menyebabkan Yesus harus menyingkir dari Betania dan pergi ke Efraim dan tidak tampil lagi di muka umum. Meskipun demikian, di dalam waktunya Allah terus bekerja untuk menjalankan rencana keselamatan. Saudara-saudara, seperti halnya penggenapan rencana Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disertai berbagai intrik dan ancaman, penggenapan rencana Allah dalam setiap orang percaya pun sering mengalami berbagai tantangan yang sering membuat orang percaya kecil hati. Tantangan seringkali datang, baik berupa tantangan internal Kristen maupun tantangan eksternal. Apapun tantangannya, di dalam semuanya ini, setiap orang percaya harus tetap belajar percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Orang percaya hanya perlu untuk terus bertaut kepada Allah dan terus mengalir di dalam rencana Allah dengan setia. Masalahnya, maukah kita mengalir dalam rencananya walaupun seringkali jalannya sulit? Terus menjadi berkat bagi sesama. Refleksi pagi 920. Banyak orang yang mencari Yesus. Mari lihat Yohanes 11 ayat 55 sampai 57. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Saudara-saudara, kriminalisasi terhadap Yesus dari otoritas agama telah terjadi. Orang benar telah dipersalahkan oleh mereka yang merasa benar sendiri. Saudara-saudara, kriminalisasi Yesus Kristus merupakan wujud nyata dari kebencian otoritas agama terhadap Yesus Kristus. Anak Allah itu telah datang kepada milik kepunyaannya, dan milik kepunyaannya itu tidak mau menerimanya, persis seperti yang terungkap di Yohanes 1 ayat 11. Karena merasa benar sendiri, otoritas agama telah berbuat sewenang-wenang sehingga agama yang seharusnya membawa berkat bagi banyak orang justru telah dijadikan alat untuk menindas sesama. Ini tentu adalah sebuah ironi yang seharusnya dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita belajar beragama untuk membawa berkat bagi semua. Mari kita hindarkan rasa kebencian kepada sesama dan belajar berlaku baik kepada siapa saja. Damai Allah pasti beserta kita.